Dimensi sosial wanita dan permasalahannya. Status sosial wanita. Apa yang dimaksud dengan status? Status adalah kedudukan seseorang di dalam keluarga dan masyarakat. Status akan mempengaruhi bagaimana seorang wanita diperlakukan, bagaimana dia dihargai dalam kegiatan apa yang boleh dilakukan. Kesehatan reproduksi dalam kaitannya dengan status atau kedudukan wanita di masyarakat. Secara otomatis terdapat perbedaan antara laki-laki dan wanita. Namun, dalam kesehatan reproduksi pada dasarnya itu sama-sama memiliki hormon, seks, libido, mengharapkan untuk pemenuhan kebutuhan libido, dan reproduksi. Perbedaannya adalah terletak dari segi anatomi, seperti wanita itu hamil, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Nilai wanita. Nilai seorang wanita dalam keluarga sangat besar pengaruhnya untuk kelangsungan keluarga, di mana wanita sangat berperan besar untuk membina dan meningkatkan kualitas anak-anaknya. Peran wanita. Yang pertama, peran ganda. Wanita mempunyai peran ganda dalam keluarga dan masyarakat. Mempunyai tugas biologis terutama dalam reproduksi yang seringkali menghabiskan sebagian waktunya untuk hamil ataupun menyusui. Akan sangat merugikan kesehatan bila seorang wanita itu hamil diharapkan tetap bekerja keras untuk menambah penghasilan keluarga, di samping itu tetap dituntut untuk melaksanakan pekerjaan dalam rumah tangga. Yang kedua, peran sosial. Peran sosial itu meliputi merawat anggota keluarga yang lain, manajemen dalam rumah tangga, penyediaan makanan, tugas-tugas kebersihan, penggunaan fasilitas kesehatan, dan pendidikan serta pengawasan terhadap anak. Di samping itu, seringkali mempunyai peran yang dilaksanakan baik itu dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Permasalahan kesehatan pada wanita. Yang pertama yaitu kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan ataupun penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ataupun psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan ataupun penempasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan publik ataupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara yang tidak sah atau misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain-lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan baik itu secara fisik, seksual, ekonomi, maupun psikologis. Adapun bentuk-bentuk kekerasan, baik yang pertama yaitu kekerasan fisik seperti memukul ataupun melempar sesuatu, menarik rambut, mencekik, menendang, dan lain-lain. Itu termasuk dalam bentuk kekerasan secara fisik. Adapun kekerasan dalam bentuk psikologis antara lain seperti menghina, memaki, mengancam, melarang istri bekerja, dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk kekerasan seksual seperti adanya perkosaan, pemaksaan kehendak, berhubungan seksual dengan istri tetapi istri tidak menginginkannya. Nah, itu termasuk dari kekerasan seksual. Adapun bentuk kekerasan selanjutnya yaitu bentuk kekerasan ekonomi. Nah, artinya seperti tidak memberi nafkah, memaksa anak untuk mengemis, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan. Antara lain, yang pertama faktor dari masyarakat, seperti adanya kemiskinan, urbanisasi artinya dari perubahan atau perpindahan dari desa ke kota, keluarga ketergantungan obat, dan lingkungan kekerasan maupun kriminalitas. Adapun faktor dari keluarga seperti keluarga yang sakit atau adanya kelainan mental,
Keluarga yang kacau atau keluarga yang tidak bahagia dan keluarga yang kurang akrab itu dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan. Selanjutnya yang ketiga, faktor dari individu itu sendiri. Nah, seperti wanita yang bercerai atau ingin bercerai. Ada ketergantungan terhadap obat-obatan, wanita hamil, dan pasangan yang cemburu berlebihan termasuk juga dalam faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan. Berikut adalah jenis kekerasan terhadap perempuan atau biasa disingkat dengan KTP dapat dikelompokkan dari berbagai sudut pandang adalah KTP atau kekerasan terhadap perempuan, misalnya dalam bentuk kekerasan fisik, perkosaan oleh pasangan, kekerasan psikologis maupun seksual. Perkosaan dan kekerasan seksual, misalnya adanya perdagangan perempuan, prostitusi paksa, kekerasan terhadap perempuan seperti pekerja rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan di daerah pengungsian dan konflik, misalnya pemerkosaan massal, adanya perbudakan seksual militer, prostitusi paksa, kawin paksa, dan hamil paksa, pemerkosaan berulang beberapa kali terhadap anak kecil, adanya kekerasan seksual dengan kekerasan fisik, adanya paksaan seksual untuk mendapatkan sandang, pangan, papan, ataupun perlindungan itu termasuk dari jenis kekerasan terhadap perempuan. Berikut penata laksanaan atau rehabilitasi, yaitu baik itu secara fisik, psikologis, sosial, yuridis, atau secara hukum. Bentuk kekerasan selanjutnya yaitu perkosaan. Perkosaan adalah hubungan seksual tanpa kehendak bersama yang dipaksakan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Seksual yaitu perilaku seksual yang tidak selalu sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan perendahan pada satu pihak atau korban oleh pihak yang lainnya. Adapun persepsi masyarakat tentang pemerkosaan. Biasanya, korban yang memprovokasi atau mengundang kejadian pemerkosaan dengan penggunaan pakaian yang minim ataupun dandan yang berlebihan. Sebenarnya perempuan dapat menghindari terjadinya tindakan perkosaan, hanya perempuan tertentu yang akan diperkosa. Perkosaan hanya terjadi di daerah asing pada malam hari, dan perkosaan hanya dilakukan oleh orang yang sakit ataupun kriminal. Pria yang baik-baik tidak akan melakukan pemerkosaan kecuali karena undangan ataupun rayuan dari perempuan. Perempuan yang sering mengaku diperkosa untuk balas dendam, mendapatkan santunan, ataupun karena ia mempunyai kepribadian mencari perhatian. Perkosaan terjadi karena pelaku tidak dapat mengendalikan impuls ataupun rangsangan. Reaksi yang terjadi setelah terjadi atau kejadian perkosaan. Yang pertama, fase akut atau fase segera setelah serangan terjadi, di mana korban mengalami syok dan rasa takut yang sangat kuat, kebingungan, lemah, lelah, tidak dapat dijelaskan secara rinci dan tepat. Apa yang terjadi, apa, siapa, dan bagaimana ciri penyerang. Fase kedua yaitu adaptasi awal. Individu menghayati berbagai emosi negatif seperti pemberontakan, ketakutan, terhina, malu, mual, dan jijik yang pada berikutnya dapat ditanggapi dengan represi atau tertekan dan pengingkaran sebagai upaya untuk mencoba menutup pengalaman yang menyakitkan.
Selanjutnya, fase reorganisasi atau penataan kembali dalam waktu jangka panjang. Bertahun-tahun ditandai dengan upaya individu untuk keluar dari trauma yang dialami dan sungguh-sungguh menerima apa yang terjadi sebagai suatu fakta yang memang terjadi. Pada fase ini, tidak jarang individu menampilkan ciri-ciri depresi, mengalami mimpi-mimpi buruk atau kilas balik kejadian. Peran petugas kesehatan, di antaranya bersikap dengan santun dan jangan menyalahkan, merawat gangguan kesehatan korban, menulis semua hasil pemeriksaan sebagai bukti merawat kebutuhan jiwa dan berusaha untuk menjadi sahabat yang bisa dipercaya. Selanjutnya, membantu dalam membuat keputusan, membantu untuk memberitahukan kepada orang tua atau keluarga korban, dan memberikan motivasi dan arahan untuk bangkit kembali dalam menata masa depan. Selanjutnya yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, melecehkan, dan tidak diundang, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Kategori pelecehan seksual. Yang pertama, quiet pro quo, artinya pelecehan seksual yang seperti ini adalah pelecehan seksual yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepuasan otoritas terhadap korbannya, disertai iming-iming pekerjaan atau kenaikan gaji maupun promosi. Yang kedua, hostile work environment, artinya pelecehan seksual yang terjadi tanpa adanya janjian atau iming-iming maupun adanya ancaman. Kategori dalam pelecehan seksual menurut Nick House, diantaranya pertama, blitz rape, yaitu pelecehan seksual yang terjadi sangat cepat, sedangkan pelaku tidak saling kenal. Yang kedua, confidence rape, artinya pelecehan seksual dengan penipuan. Hal ini jarang dilaporkan karena adanya rasa malu. Yang ketiga, power rape, artinya pelecehan seksual yang saling tidak mengenal. Pelaku bertindak cepat dan menguasai korban, dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan yakin korban akan menikmati. Kemudian selanjutnya yang keempat, anger rape, artinya yaitu pelecehan seksual di mana korban menjadi marah dan balas dendam. Yang kelima, sadistic rape, artinya pelecehan seksual dengan ciri kekejaman ataupun sampai terjadinya pembunuhan. Macam-macam pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan seksual dengan orang yang kita kenal, seperti pelecehan oleh suami ataupun mantan suami, pelecehan yang dialami seorang wanita oleh pacar maupun mantan pacarnya, adanya pelecehan seksual wanita oleh teman kerja ataupun atasan, dan pelecehan seksual pada anak-anak maupun anggota keluarga. Selanjutnya yang kedua, pelecehan seksual dengan orang yang tidak dikenal, seperti pelecehan di penjara dan pelecehan saat terjadi perang.